Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Aska Aditya Pratama dengan NIM 12450101899. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Studi Kawasan Dunia Islam untuk memenuhi tugas akhir. Saya akan mengambil di salah satu bab keempat, yaitu ada subbabnya yang bernama kawasan Islam Asia Barat. Nah, lanjut saja. Kita langsung. Pernahkah kalian bertanya-tanya seperti mengapa kawasan Timur Tengah selalu menjadi pusat perhatian dunia? Mengapa wilayah yang secara geografis kan kering dan semi kering ini justru menyimpan kekayaan alam yang melimpah? Dan mengapa tiga agama besar dunia juga lahir dari tempat yang sama? Nah, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama, di pembahasan pertama di buku di subbab dari bab 4 itu menjelaskan bahwa Asia Barat atau yang terkadang disebut Asia Barat Daya dan Timur Tengah adalah sebuah kawasan di bagian barat benua Asia. Nah, menariknya istilah Asia Barat ini sebenarnya merupakan istilah yang relatif baru. Nah, di buku ini pada abad ke-19 kawasan ini lebih dikenal dengan istilah Timur Dekat. Nah, tetapi ketika pada abad ke-20 istilah Asia Barat mulai populer sebagai konsep geopolitik di kalangan ilmuwan Asia. Mengapa? Karena istilah ini dianggap lebih netral dan non-eusentris dibandingkan Timur Tengah yang memiliki konotasi dari perspektif Eropa. Dalam konteks geopolitik kontemporer, penggunaan istilah Asia Barat diperkirakan sudah ada setidaknya sejak pertengahan tahun 1960-an. Di buku ini juga menjelaskan bahwa pada abad ke-20, istilah Asia Barat dipakai sebagai kependekan dari bulan sabit subur, sebutan untuk wilayah yang tidak termasuk Mesir kuno yang digunakan untuk membandingkan peradaban awal Mesir dengan peradaban sebelumnya di kawasan ini. Nah, jadi kan teman-teman sekarang kita paham ya bahwa Asia Barat bukan sekedar nama geografis, tetapi juga membawa makna historis dan geopolitik yang di dalamnya. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bagian geografisnya. Nah, bayangkan nih teman-teman, Asia Barat ini dikelilingi oleh 8 laut besar. Ada laut Aegea, laut Hitam, laut Kaspia, Teluk Persia, laut Arab, Teluk Aden, laut Merah, dan laut Mediterania. Nah, secara spesifik batas-batas Asia Barat adalah nih, kalau di barat itu ada laut Mediterania dan laut Merah. Sedangkan di utara ada laut Hitam, Kaukasus, dan laut Kaspia. Di timur ada pegunungan pinggiran Iran. Nah, sedangkan di selatan ada laut Arab dan Samudra Hindia. Nah, kawasan ini meliputi wilayah-wilayah penting seperti Anatolia atau Asia Kecil, Kaukasus, Mediterania Timur atau Levant, wilayah bersejarah Mesopotamia, dataran tinggi Armenia, Suriah, Palestina, semenanjung Sinai, semenanjung Arab, dan daratan tinggi Iran. Nah, lalu negara mana saja yang termasuk dalam kawasan ini? Nah, di buku ini menyebutkan ada 20 negara, yaitu Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Siprus, Mesir, Georgia, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, terus ada Lebanon, Oman, Yaman, Arab Saudi,
terus Suriah, Uni Emirat Arab, Qatar, Palestina, dan Turki. Nah, tapi yang menariknya, secara keseluruhan kawasan Asia Barat ini kering dan semi kering, bahkan terkadang bisa mengalami kekeringan. Tapi jangan salah, di balik kekeringannya, kawasan ini memiliki hutan yang sangat luas dan lembah yang subur, serta 3 zona iklim yang berbeda, seperti iklim kontinental di utara, zona kering di tengah, dan iklim Mediterania di tepi barat. Nah, selanjutnya sini ada peradaban dan sumber daya alam. Nah, sejarah peradaban dan sumber daya alam ini dia bagian yang paling menarik. Di bab ini mengidentifikasi Asia Barat sebagai pusat peradaban awal dunia selama hampir 3 milenium. Kawasan ini juga telah disatukan di bawah satu atau dua negara yang kuat, membawa interupsi peradaban besar yang jejaknya masih bisa kita temukan hingga kini. Nah, nama-nama besar yang pernah menguasai Arab itu seperti dimulai dari kekaisaran Assyria, Babilonia, terus Ahemenia dari Persia kan, Ahemenia itu. Terus dua kerajaan Yahudi kuno juga, yaitu Israel dan Yehuda. Dilanjutkan dengan kekaisaran Seleukia, Parthia, dan Sasanid atau Sasania. Nah, kemudian juga ada kekaisaran Romawi Timur, terus dilanjutkan dengan kekhalifahan Umayyah, kembali ke kekhalifahan Abbasiyah, terus lalu dinasti Safawiyah, dinasti Asfaridiyah, dan yang terakhir Kesultanan Utsmaniyah Turki atau Ottoman. Nah, di sini juga ya, di Asia Barat itu eh, keberagaman agamanya sangat banyak banget. Nah, sekarang kita bahas penduduknya dulu, oke? Nah, berdasarkan data PBB pada 5 April 2023 itu populasi Asia Barat mencapai 291 juta jiwa atau setara dengan 3,59% dari total populasi dunia. Banyak banget ya. Nah, makanya ini menempatkan Asia Barat di urutan ke-4 di Asia berdasarkan jumlah populasi. Nah, negara yang terpadatnya adalah Turki, terus dan Iran yang masing-masing itu sekitar 79 juta orang. Nah, diikuti oleh Irak dan Arab Saudi dengan sekitar 33 juta orang dan Yaman sekitar 29 juta orang. Nah, lalu siapa saja yang tinggal di sana atau agamanya atau etnisnya gitu. Nah, ada kalau etnisnya sih orang Arab yang terbesar karena sekitar 150 juta. Terus ada Turki 60 juta. Persia sama Iran kisaran 50 juta. Terus Azerbaijan 40 juta orang. Kurdi sekitar 35 juta yang tersebar di Turki, Irak, dan Iran. Nah, ada juga Yahudi 6,2 juta, Armenia 4,5 juta, dan Assyria sekitar 400 ribu. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung soal agama. Nah, teman-teman, tahu kan Asia Barat adalah tempat lahirnya 3 agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, saat ini tetap masih Islam adalah agama terbesar dengan persentase 92,50%. Kemudian Kristen itu sekitar 3,8%, termasuk Kristen Ortodoks Timur di Azerbaijan dan Kristen Arab di Lebanon. Nah, untuk Yahudi sekitar 2,02% lah, 2,02%. Tetapi selain itu juga terhadap juga komunitas Hindu yang berkisar 0,32% dan Buddha yang 0,15%. Nah, yang umumnya dianut oleh para pekerja asing nih dari Asia Selatan dan Asia Timur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.